Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Umrah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sahrul, dan saya Farah Maktoya, saya Wabdu Umur, saya Neha Dalita, saya Siska Distini Putri, Saya Safir Radam. Saya Yadi Erlangga. saya Jelita Manurung. Baiklah, di sini udah ada Ibu Fitri Sari selaku wakil kurikulum di Sekolah SMA Negeri 6 Tanjung Pinang. Tujuan kami ke sini ingin menanyakan pendapat Ibu tentang kurikulum Merdeka. Dan masing-masing kami memiliki pertanyaan. Dimulai dari saya. Pertanyaan saya, menurut pendapat Ibu, sejauh mana penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah-sekolah di Kepulauan Riau ini? Sejauh ini penerapan kurikulum Merdeka di Kepulauan Riau yang lebih banyak di daerah Batam. Untuk Tanjung Pinang akan baru dimulai pada Juli ini. Itu untuk penerapannya. Jadi Bu, bagaimana kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung diterapkan untuk semua sekolah? Kurikulum Merdeka bukan dijadikan opsi, tapi merupakan perbaikan atau mitigasi untuk selama proses pembelajaran COVID karena tidak efektif dibuatlah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, tadi apa yang kedua? Mengapa tidak langsung diterapkan untuk semua sekolah? Tidak langsung diterapkan karena melihat kesiapan sekolah masing-masing di setiap daerah. Untuk Kepulauan Riau baru tahun ini. Jadi dia akan dibagi nanti ada siap berubah, siap belajar, dan siap berbagi. Masing-masingnya beda lagi. Jadi akan diadakan survei dulu secara online, baru dibentuk atau dituju mana sekolahnya pantas atau tidak menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? Kriteria sekolah yang boleh menerapkan Merdeka Belajar adalah sekolah yang telah mengikuti survei yang diadakan kementerian. Di sana dibahas tentang sarana prasarana, kesiapan guru, dan kesiapan siswa. Apabila sekolah tersebut belum siap, maka boleh menerapkan namanya kurikulum Merdeka Belajar, di mana tetap melaksanakan kurikulum 13, tapi dia berangsur-angsur mempelajari atau menerapkan secara penilaian untuk kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, apakah ada kriteria yang ditetapkan oleh pusat dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya seperti tadi melalui survei. Nah, nanti gurunya juga harus ikut dengan guru penggerak, lalu sekolah penggerak. Sementara untuk di Tanjung Pinang hanya melalui survei, belum ada guru penggerak, baru dalam proses pelatihan atau diklat namanya. Nah, jadi untuk sekarang seperti pertanyaannya tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi perbedaan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang ini dengan kurikulum 2013? Kalau kurikulum 2013 penilaiannya ada penilaian pengetahuan, kognitif, afektif, dan sikap. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar satu penilaian. Jadi siswa lebih diarahkan ke minat dan bakat, tapi penilaiannya secara kesatuan, tidak dipisahkan seperti kurikulum 2013. Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sebagai guru, bagaimana persiapan para guru di sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini? Kalau persiapan guru di sekolah secara administrasi, khususnya di SMA 6 sendiri, baru menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kami masih memakai kurikulum 2013. Sementara untuk nilai keterampilannya, karena di penilaian K13 ada nilai keterampilan, menerapkan atau mengarah kepada kurikulum Merdeka Belajar, sehingga nanti tercipta profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh Kemendikbud untuk setiap pembelajaran Merdeka Belajar.
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, dalam penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis, efektif yang mana antara kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Kalau untuk penyusunan RPP, sejauh ini karena SMA 6 belum menerapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum Merdeka itu terbagi 3 tadi, jadi saya tidak bisa menjawab bagaimana kurikulum Merdeka. Tapi untuk kurikulum 2017 sampai terakhir COVID yang 2020 sudah disederhanakan, dan itu sangat praktis dan membantu guru lebih jelas. Kalau yang dulu kurikulumnya kan panjang banyak, kalau yang untuk yang kurikulum prototype, bukan prototype, kurikulum darurat sesuai dengan COVID itu lebih ringkas dan singkat, hanya 1 lembar. Kalau yang kurikulum Merdeka belum ada sejauh ini. Bagaimana sebenarnya FPP kurikulum Merdeka? Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, hal apa yang perlu dipersiapkan atau dipertimbangkan dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini? Baik, kalau hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi kurikulum Merdeka, yang pertama yaitu kesiapan sarana dan prasarana sekolah, tentunya didukung oleh pemerintah daerah dan pusat. Yang kedua, pelatihan untuk guru-gurunya, karena sejauh ini di Kepulauan Riau sendiri belum ada pelatihan atau sosialisasi tentang Merdeka Belajar. Jadi kami guru hanya berinisiatif sendiri, mencari di internet, mengikuti webinar secara online, tapi dari daerah sendiri belum ada, dan belum ada turun ke sekolah untuk bahwasanya harus menerapkan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar secara belajar. Baiklah, sekian pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosmaliza dan teman saya bernama Siti Rauda. Baiklah, di tengah kami ada Bapak Farid Rosandi selaku narasumber guru SMA Negeri 3 Senayang. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai sejauh mana penerapan kurikulum Merdeka di Provinsi Kepri ini, terutama di sekolah SMA ini? Baiklah, terima kasih, saya akan jawab. Untuk kurikulum Merdeka atau kurikulum prototype ini di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau belum diterapkan untuk tahun pelajaran ini, tapi insya Allah akan diterapkan pada tahun ajaran 2022-2023. Ini ada sedikit perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi siswa baru memilih jurusannya pada kelas 11, itu perbedaannya. Terima kasih. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Pak. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai sedikit materi tentang mengenai sejauh mana penerapan kurikulum Merdeka di Kepri, Pak. Boleh Bapak perkenalkan diri Bapak? Baik, terima kasih pada Adinda Puspa. Nama Bapak saya Taufik. Bapak bertugas di SDN 007 Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Mengenai pertanyaan Ananda Puspa tadi, penerapan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya? Iya Pak. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu memang sudah diwacanakan oleh dari Kementerian Pusat, akan tetapi diimplementasi dari Kabupaten Bintan ini belum dilaksanakan, masih menggunakan sistem kurikulum 2013. Akan tetapi Dinas Pendidikan Bintan juga tidak menutup mata, tentunya sudah ada sosialisasi dalam persiapan kurikulum Merdeka Belajar itu tersebut. Dan teman Bapak, tentunya pemerintah membuat sistem kurikulum tentunya ingin meningkatkan kemajuan pendidikan, baik anak, fasilitas sekolah, dan juga
sumber daya guru itu sendiri. Tentunya kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat, ya walaupun bintang belum melaksanakan itu, dan saya rasa pemerintah dan guru pasti akan mendukung. Demikian, Puspa. Baik, ke teman-teman saya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak, apa saja kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka ini? Oh ya, sebelumnya Bapak berbicara sama siapa ya? Mas mau biar perkenalkan diri gitu. Maaf deh, bisa diulang kembali pertanyaannya? Pertanyaan, kurikulum merdeka, Pak. Kriteria. Kriterianya salah satunya tentu sekolah. Tentunya sekolah harus menyiapkan diri untuk menghadapi sistem pembelajaran yang lebih baik, dan kriteria yang juga sekolah juga harus siap di dalam menerima kurikulum yang akan diterapkan ke depan. Nah, tentunya kurikulum Merdeka Belajar ini tentu merdeka dalam artian tidak seluas-luasnya, tentu merdeka di dalam menentukan kurikulum, kemudian menentukan prioritas sesuai dengan daerah masing-masing, dan juga penerapan sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah tersebut. Dan kriteria yang paling penting tentunya sekolah harus bisa menerima konsep atau dokumen dari kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Setelah itu baru kita menerapkan sesuai dengan implementasi yang diharapkan oleh pemerintah. Bapak rasa demikian deh. Baik Pak, ada lagi pertanyaan saya. Apa yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang sekarang ini dengan kurikulum 2013? Perbedaannya mungkin tidak begitu signifikan ya. Memang ada wacana mulai tahun ajaran baru 2022 sampai 2023 itu memang ada penerapan kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan kriteria, dan belum juga semua diterapkan oleh sekolah seluruh daerah, maksud Bapak seperti itu. Maka perbedaannya menurut Bapak, pembuatan media pembelajaran itu sudah pasti sama dengan kurikulum yang lama, cuma perbedaan penerapan sesuai dengan karakteristik daerah itu tersebut masing-masing. Sehingga sekolah diberi otonomi yang seluas-luasnya dengan tidak lari dari bingkai pendidikan sesuai dengan inovasi, inovatif, menyenangkan, kreatif, dan juga selalu mengembangkan karakter sesuai dengan bangsa Indonesia. Sementara itu, Dek. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik atas sedikit materi yang Bapak sampaikan kepada kami tentang kurikulum kemerdekaan. Ya, Merdeka Belajar ya. Iya. Oke, terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa. Tentunya jawaban Bapak ini mungkin perlu diminta referensi pada guru-guru yang lain, karena sesuai dengan domisili tempat tugas Bapak, memang Bapak tempat tugas Bapak ini memang belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kita masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi pada prinsipnya 2013 pun itu konsepnya itu lebih leluasa pengembangan karakter sesuai dengan minat bakat anak. Jadi Bapak rasa terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan pada Bapak. Semoga bermanfaat penjelasan yang sedikit ini daripada Bapak. Demikian Puspa.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara kami di beberapa sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar, bahwa kurikulum tersebut belum diterapkan oleh sekolah. Sekolah masih menggunakan kurikulum 2013 dan baru direncanakan penerapan kurikulum Merdeka di tahun 2023. Nah, penerapan kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar, serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi, kesimpulan kurikulum Merdeka ini mulai bisa digunakan mulai tahun ajaran 2022 atau 2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Nah, sekolah bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini secara bertahap atau sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Penerapan Merdeka Belajar bukan tambah hambatan. Ada beberapa kendala yang dihadapi di daerah. Merdeka Belajar belum memaksimalkan ditetapkan karena masalah sumber daya manusia atau SDM. Program Merdeka Belajar menuntut kreativitas guru. Kenyataannya, guru-guru di pedalaman masih minim kreativitas. Bila pendidik tidak kreatif untuk membimbing siswa, maka penerapan Merdeka Belajar memang ideal untuk zaman sekarang. Tapi kenyataannya menjadi sulit untuk ditetapkan.